Karena kan saya di penjara. Betul. Banyak yang masuk ilegal katanya, Bu saya dipukulin di sana katanya, nggak mau kerjakan di sana, kerjanya ngomongnya begini katanya. 4 rumah katanya harus dibersihin semua. Bu kenapa saya seperti binatang dikerjain sampai nggak berhenti, kan gaji kamu gede 3.000 1 bulan. Padahal katanya saya cuma dikasih 1.000 katanya. Kalau saya ngeluh ke situ katanya dibilang itu Sarika. Saya dipukulin, ada orang yang mukulin saya, khusus yang mukulin saya perempuan katanya, orang NTB. Sampai saya ditaruh di bawah tanah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan dengerin bareng-bareng cerita mantan TKW di Arab Saudi yang nyaris pulang namanya saja karena sempat difitnah sama keluarga majikannya, kemudian divonis hukuman mati dan dijebloskan ke penjara itu selama 18 tahun. Jadi selama 18 tahun itu TKW-nya di penjara, tapi akhirnya bebas dan diwajibkan untuk membayar sebesar 15,2 miliar. Gede banget kan? Tapi akhirnya tawar-menawar dan akhirnya itu cuma dibayar 12,5 miliar. Bayangin, saya aja belum pernah ngeliat langsung uang 1 miliar itu kayak apa gitu. Jadi gimana Bu ceritanya kok sampai bisa dipenjara selama 18 tahun dan sempat divonis hukuman mati di Arab Saudi? Iya, ceritanya majikan saya kan punya penyakit sesak napas. 2 bulan 2 bulan setengah dia suka kalau habis makan muntah, Katanya dianya ngomong, saya udah 4 dokter di sini di Taib tapi nggak ada yang mampu katanya. Saya mungkin mau berobat ke Jeddah gitu. Ke Jeddah sekarang. Pas dia pergi, paginya udah sarapan sama istrinya. Saya mah enggak duduk di situ, enggak sarapan, cuma sama istrinya, sarapan sama anak-anaknya. Pas lewat di situ, lewat kamar saya lagi beres-beres. Katanya katanya saya selamat jalan, saya mau pergi katanya. Awas anak-anak. Sempat pamitan juga urus, kata iya kalau ibu ke sekolah iya kata saya. Berarti sebelum berobat ke Jeddah, majikan sempat pamitan ke ibu juga dan semuanya baik-baik saja ya? Kan sebelum mati saya dipanggil ke sana istrinya. Jadi istrinya nungguin 3 hari di sana, dia ke rumah sakit terus ya ngejenguk suaminya ya besok. Saya mah tetap di rumah ngurus anak. Setelah majikan laki-laki meninggal, kemudian kan ibu dan anggota keluarga dari pihak almarhum itu kan kembali ke Taif dan semuanya baik-baik saja kan. Tapi setelah 3 bulan kemudian ada penyelidikan polisi di rumah ibu, gitu Bu? Sepertinya bukan maksudnya lidikin saya, cuman pembantu yang di atas. Katanya dia itu beli racun tapi nggak tahu, saya mah taunya udah di kepolisian, bahkan dia itu punya racun. Dikira saya mah cuma canda doang ya, dia sering ketemu kalau main ke atas gitu ya, tapi nggak setiap hari ketemu. Berarti rumah yang di atas itu apakah anggota keluarga dari pihak almarhum atau beda orang Bu? Bukan, seperti kan ini rumah sendiri. Di situ di depan ada rumah juga kan, kalau di Arab Saudi itu 1 imarah itu 6. Oh iya. Nah, hubungan ibu dengan pembantu yang di atas kok dikait-kaitkan sama meninggalnya majikan ibu dan juga kasus yang dialami oleh pembantu yang di atas. Bagaimana Bu? Katanya saya mau ngeracun majikan saya, yang katanya terserah gitu. Katanya saya pengen seperti Faisal, ya Faisal kata saya apa urusannya sama Faisal? Faisal yang kalau orang mati kan dikubur, mungkin majikan kamu juga kalau mati ya dikubur, begitu seperti orang canda itu. Oh berarti pembantu rumah tangga yang di keluarga lantai atas itu sempat nelpon ibu pakai telepon rumah dan bahas masalah racun tersebut, kemudian terdeteksi oleh kepolisian, makanya ibu diselidiki juga. Lah itu kenapa kok pembantu yang di atas pengen ngeracun majikannya Bu? Katanya cerewet. Ya kalau kita taunya cerewet, taunya dia punya racun itu. Saya udah di kantor polisi, katanya dia itu dikasih saya. Oke. Berarti pembantunya sempat ngeracuni majikannya belum? Dilakukan tapi nggak mati. Ya sebelum majikan saya 3 bulan meninggal, jadi saya yang kena imbas. Iya, diproses. Diambil juga. Itu Said Barawas yang terjemah ceritanya. Iya. Yang di omongan itu katanya saya itu ngasih racun. Kata saya katanya dia kalau nggak mungkin kalau nggak tahu, bahkan dia cerita mau ngeracun gitu. Itu perempuan itu pembantu yang itu katanya dikasih saya coba. Jadi saya udah nggak bisa bicara apa-apa. Kata Said Barawas ditekan saya itu. Sama anak itu ditekan. Orang Saudi juga nggak tahu bahkan saya ngomong apa di situ.
Oh, berarti yang pertama yang memfitnah ibu adalah sesama TKW yang kerja di lantai atas, sesama orang Indonesia juga. Dia bilang kalau racunnya dapat dari ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pihak keluarga Pak Faisal ini yang sudah almarhum ini bahwa setuju bahwa ibu lah yang meracun sampai Pak Faisal ini meninggal, gitu ya? Ya katanya Eti iya katanya kamu ngebunuh ini ngasih racun. Enggak, kata saya. Saya cuma tahu racun itu udah di kantor polisi punya anak itu, kata saya, yang semalam saya ketemu, kata saya. Ketika sampai sudah divonis hukuman mati, kemudian kenapa kok sampai di penjara selama 18 tahun dulu nih, kemudian baru bebas? Karena kan undang-undang di sana, kalau seandainya anaknya belum gede yang kecil itu harus udah gede yang paling kecil baru. Yang ditanyakan yang mungkin ini memaafkan, yang itu nggak memaafkan. Kalau udah sama gedenya, yang kecil sama yang besar itu udah pada gede semua, udah dewasa semua, baru dianya gitu bang. Oh, berarti anaknya almarhum Pak Faisal itu ada yang masih kecil, terus harus ditungguin dulu sampai gede, kemudian baru ditanya ini apakah sudah ikhlas atau belum ikhlas, seperti itu ya? 17 tahun dulu. 17 tahun, oke. Saya pergi ke pengadilan. Pas kata pengadilan, Eti katanya kamu bisa pulang tapi harus bayar dia, katanya gitu. Jadi data yang saya dapatkan dari channel YouTube Pak Akbar Uncensored, itu pihak keluarga yang ditinggalkan itu minta ganti rugi sebanyak 15,2 miliar rupiah, tapi kesepakatan bersama akhirnya cuma dibayarnya 12,5 miliar. Jadi masya Allah gede juga sih. Kata saya, apakah mungkin nggak cukup saya dipitnah sekian lamanya di penjara? Kata saya, nggak ada bukti mati majikan saya itu. Bukan dipukul, bukan diapain, matinya di rumah sakit, kata saya gitu. Apakah nggak nanya sama dokter apa penyebabnya ini, kata saya. Kenapa dokter itu nggak ngomong bahkan ini sepertinya orang keracunan atau gimana gitu, kata saya gitu. Ya panjang ada ceritanya saya. Tapi tetap minta itu. Pas saya udah nggak mau, kata saya nggak mau bayar dia, kata saya gituin. Pas udah katanya kalau nggak mau, pas itunya pengadilannya manggil kedutaan. Pas kedutaan udah ada di situ. Pak Majdi nggak tahu sama siapa, sama pengacara orang Arab Saudi. Katanya kata Pak Majdi, udah katanya dari dulu kamu katanya udah diancam hukuman mati. Alhamdulillah sekarang karena berkat kami katanya kesana ke sini sama orang Indonesia, katanya ada petugas juga dari Indonesia, katanya gitu, dari Kemlu, dari mana-mana, katanya ini sepakat mau ngambil dia, katanya udah dipinta itu mah, katanya yang penting kamu pulang, kalau uang mah katanya biarin, insya Allah saya ngumpulin gitu. Berarti lumayan juga ya uang yang dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi dan diberikan ke pihak keluarga dari Pak Faisal, almarhum Pak Faisal yang ditinggalkan, itu sebesar 12,5 miliar. Kalau boleh tahu Bu, kenapa kok dulu memutuskan untuk kerja di luar negeri sebagai TKW lah kayak gitu? Kan sayanya tadinya ya di sini ya gimana resiko nggak memadai, ya pengen hidup gitu layak seperti orang. Kan orang-orang juga yang berhasil, yang juga saya juga dulu waktu saya 2 tahun di Riyadh, alhamdulillah berhasil saya dapat rumah walaupun kecil jelek juga kan, rumah sendiri. Tadinya saya pergi lagi ya buat modal hidup, buat bekal hidup, buat nyekolahin anak, ya banyak manusia kan kemauannya. Kalau di Indonesia ya sedikit upahnya tapi capek. Kan di sana juga capek ya, agak mending kan bisa dikumpulin gitu. Bu, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk semua orang yang sudah bantuin Ibu selama proses Ibu di penjara di Arab Saudi? Saya memang terima kasih juga, terima kasih di dalam hati saya, mungkin tiap hembus napas saya. Terima kasihnya kepada orang, tapi yang nggak melihat, tapi Allah yang maha penglihat. Siapa yang sepertinya bela saya, siapa yang bisa ngulurkan uang, harta kekayaan atau tenaga atau siapanya, hanya Allah yang membalasnya. Saya nggak tahu. Walaupun tahu saya nggak bisa membalas apa-apa, cuma bilang terima kasih.